Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab kita selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita sekarang. Yang akan kita bahas adalah Kitabu Adabul Akli, yaitu menerangkan masalah adab, tata cara, etika di dalam makan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama mengatur segalanya. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali itu diatur agama. Sehingga kalau kita ngikutin aturan agama, maka nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jadi makan kita bagaimana? Makan secara sunnah, biar nilainya ibadah. Kalau kita bicara masalah sunnah, maka di sini ada beberapa definisi. Ulama usul fikih mengatakan bahwasanya sunnah ini adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun keputusan yang bisa dijadikan dalil untuk mengambil satu hukum syar'i. Itulah sunnah menurut ulama usul fikih. Tapi kalau sunnah menurut ulama ahli hadis, bahwasanya segala yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, keputusan, sifat, akhlak dan segala sesuatu apapun itu bentuknya yang datang daripada Rasul, baik sebelum diutus menjadi Rasul atau setelah diutus menjadi Rasul, itulah yang disebut dengan sunnah. Tapi kalau menurut ulama fikih, bahwasanya sunnah ini yang banyak kita kenal, kalau kita kerjakan mendapat pahala, dan kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Ini biasanya sunnah yang biasa kita kenal. Kalau menurut Imam Ghazali mengatakan bahwasanya al-fardu ra'sul mal, kata Imam Ghazali, wan naflu ar-ribhu, bahwasanya fardu ini kalau orang dagang ibarat ra'sul mal, modal. Wan naflu ar-ribhu, dan perbuatan nafl, perbuatan sunnah, ar-ribhu adalah merupakan keuntungan. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita pada dasarnya kita itu perlu namanya keuntungan. Apalagi orang mental dagang, maka yang dicari bagaimana supaya dalam dagangnya ini mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka kita kembali lagi bahwasanya makan kita supaya kita dapat pahala dari Allah. Jadi kita makan dapat pahala dari Allah. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yu'jaru hatta fil luqmati yarfauha ila fihi wa ila fimraatihi. Sesungguhnya seorang laki-laki mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu suapan yang disuapkan kepada mulutnya atau bahkan yang kepada mulut istrinya. Artinya dia makan dan memberi makan istrinya, keluarganya, itu dapat pahala. Dengan catatan apa? Dengan catatan idza rafa'aha biddin, apabila mengangkat suapan tadi, maksudnya memberikan makan kepada anak istrinya sesuai dengan aturan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berlanjut kepada al-qismul awal,
fil adabil lati tataqaddama 'alal akli wa hiya sab'atun. Bagian yang pertama di dalam adab makan ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan sebelum kita makan. Maka nanti ada cara sunnah sebelum kita makan. Lalu apa saja sunnahnya di saat kita makan, dan apa saja sunnahnya setelah kita makan. Dan kalau itu semuanya kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasul, nilainya ibadah. Makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah SAW ini mengenai keuntungan daripada sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka Allah sampaikan, kalau katakan Muhammad, kalau bahasa kita, wahai umatku, kalau kau mencintaiku, mencintai Allah, fattabi'uni. Kalau sudah ikut caraku, ya. Jadi apabila mencintai Allah, fattabi'uni, ikut caraku, kata Nabi. Kalau cara Nabi, sunnah Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintaimu, Allah mengampuni dosa-dosamu. Artinya apa? Kalau dalam kehidupan kita, kegiatan kita, kita ikut sunnah daripada Rasulullah SAW, dua jaminan diberikan Allah. Yang pertama, Allah cinta kepada kita. Yang dan kedua, Allah ampuni dosa kita. Ya. Makanya makan saja Pak, kalau kita ikut cara Rasul, dosa kita diampunin oleh Allah, kita dicintai oleh Allah. Karena cara yang kita pakai ini adalah cara yang terbaik. Cara yang terbaik cara siapa? Iya, cara Nabi. Karena segala sesuatu yang dibuat oleh Nabi itu bukan berdasarkan nafsu, tapi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala sesuatu yang diperbuat oleh Nabi itu semata-mata bersumber wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sebelum makan minimal ini ada 7 hal yang harus kita lakukan. Apa? Al-awwal ayyakuna ta'amu ba'da kauni halalan fi nafsihi thayyiban fi jati maksabihi. Yang pertama, adanya makanan ini adalah halal. Jadi memang halal, kondisi mazatnya makanan halal dan juga thayyib. Maksudnya apa? Thayyib ini di dalam mendapatkannya muwafiqun li sunnati wal wara', sesuai dengan sunnah dan kehati-hatian, lam tasib bisa babi makruhin fi syar'i, dan cara mendapatkannya ini tidak bercampur dengan sesuatu yang dimakruhkan di dalam syarak. Ini yang pertama kali yang harus kita siapkan sebelum kita makan. Jadi halalan thayyiban. Karena gini Pak, makanan aslinya halal, cuman kalau salah cara bisa haram tuh. Ayam halal, tapi kalau dapat mencuri itu jadinya haram. Ayam halal, tapi kita menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang halal itu menjadi haram. Makanya halalan thayyiban, halal juga baik. Dan thayyiban ini boleh juga, yang disebut thayyib ini menyesuaikan dengan kondisinya pada saat itu. Artinya apa? Artinya kalau orang darah tinggi Pak, sate kambing itu nggak thayyib Pak. Ya, halal cuma nggak thayyib itu. Orang darah tinggi dikasih duren halal tapi nggak thayyib. Makanya halalan thayyibah, halal dan sesuai dengan kondisi daripada yang namanya tubuh kita. Kira-kira mudarat nggak kalau kita makan makanan yang tadi itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ghuslul yad. Ghuslul yadi ini membasuh tangan. Ini sunnah, membasuh tangan. Jadi bahasanya ghuslul yad, bukan mencelupkan, tapi membasuh. Seperti ghuslul wajhi itu kan membasuh muka. Yang namanya membasuh kan dengan air mengalir. Tapi kalau mencelupkan, dicelupkan, ya, berarti air itu diam, kita celupkan seperti di kobokan. Nah, makanya tuntunannya secara agama kalau kita cuci tangan itu yaitu dengan air mengalir.
Itu sunnah, Pak. Cuman yang jadi permasalahan kadang-kadang ya, cuci tangannya itu dikobokan, Pak. Ya, kalau biasanya apalagi kenduri, Pak, yang datang 50 orang, kobokannya satu. Yang pertama kali ngobok tangannya najis, semuanya ikut najis, Pak. Yang datang 50 orang, yang pertama kali ngobok yaitu bapak-bapak yang baru saja beresin anaknya yang buang air kecil. Karena buru-buru kagak cuci tangan, sehingga kobokan pertama kena najis. Semua 50 orang nanti kena najis, Pak. Makanya Rasulullah SAW sampaikan ghuslul yad. Jadi basuh ini tangan dengan air mengalir. Makanya, Pak, kalau di kedai seperti di Thailand itu kan, di Malaysia sebagian itu, setiap rumah makan kedai itu di situ ada cuci tangannya kayak teko gitu. Kayak teko, dan di situ ada tampungan airnya. Sehingga kalau kita cuci tangan langsung kita alirkan itu. Sehingga seandainya di tangan kita ada najis, maka najisnya hilang. Seandainya di tangan kita ini ada kotoran, maka kotorannya hilang. Jadi beda banget kalau kita makan, kita disediain kobokan lalu suruh ngobok, itu beda, Pak. Ya misalnya kita panas-panas ya, pakai motor. Yang namanya motor kan debu gak karuan, Pak. Kita masuk ke rumah makan, dikasih cuci tangannya kobokan. Kalau memang tangan kita kotor, maka yang kita kobok itu adalah jadinya kotor. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u qabla ta'am yunfil faqra wa ba'dahu yunfil lamam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya wudu sebelum makan itu bisa menghilangkan kefakiran, dan setelah makan berwudu itu bisa menghilangkan daripada yang namanya godaan setan. Jadi kita sunnah sebelum makan itu kita wudu dulu, karena di antara keutamaan adalah yunfil faqra, menghilangkan daripada yang namanya kefakiran. Ya. Kefakiran ini bisa jadi sifat, Pak. Walaupun hartanya banyak, tapi kalau punya sifat fakir, maka nggak ada puasnya ini orang. Dan orang ini akan jadi pelit. Bawaannya kurang dulu bawaannya, padahal orang lain udah ngiler. Mobilnya udah 4, rumahnya banyak. Tapi sifat fakir ada dalam hatinya, maka nggak akan ada puasnya. Makanya kalau ada orang seperti ini, sebelum makan silakan wudhu dulu. Ya, dan kita sunnah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lagi, yunfil faqra qabla ta'am wa ba'dahu. Satu riwayat mengatakan bahwasanya berwudu sebelum makan dan berwudu setelah makan ini bisa menghilangkan daripada yang namanya kefakiran. Ya. Jadi kalau sifat fakir ini sudah hilang daripada diri kita, yang ada sifat syukur. Kalau orang sudah mendapatkan sifat syukur, Pak, jangankan dapat banyak, dapat sedikit pun ucapannya alhamdulillah, selalu bersyukur dan selalu merasa cukup. Makanya kita niat, Pak, ya, kita usahakan saat kita makan kita punya wudhu, Pak. Kita niat, ya, kita niat dan kita amalkan. Jadi kalau kita mau makan, usahakan kita punya wudhu. Apalagi kita bangun tidur, jangan langsung comot makanan, jangan. Ya, cuci tangan dulu, baru kita wudhu, kemudian kita laksanakan daripada yang namanya makan. Karena itu sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali annal yada la takhlu min lausin fi ta'atil a'mal, faghaslu aqrabu ila an-nadhafah wan nasihah. Ya, karena dikarenakan yang namanya tangan, Pak, ini kan biasanya nggak lepas daripada kotoran, apalagi kita kerja, perjalanan, banyak kegiatan, tangan kita itu nggak lepas daripada kotoran. Nah, makanya mencuci daripada tangan, membasuh daripada tangan itu lebih dekat kepada yang namanya kebersihan. Ya, dari samping itu mencuci tangan merupakan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. As-salisu, yang ketiga, ayuddi at-ta'ama ala sufrati al-mawdu'ati ala al-ardi, fahuwa aqrabu ila fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min raf'ihi ala al-ma'idah.
Yang ketiga, sunnahnya sebelum makan ini adalah meletakkan makanan di atas sufrah. Sufrah ini alas. Yang mana sufrah yang diletakkan di lantai. Ya. Kenapa sufrah ini sunnahnya diletakkan di lantai? Fahuwa aqrabu ila fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu lebih mendekati, lebih dekat kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mengangkat makanan di atas meja. Kan? Jadi meletakkan makanan di lantai di atas supra itu lebih mendekati kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata bi tu'amin wadahu 'alal ardi. Karena Rasulullah SAW datang bawa satu makanan, misalnya ada tamu bawa makanan, maka makanan itu diletakkan di atas lantai. Tapi lantainya tadi yaitu sudah dikasih yang namanya sufrah, alas. Fadha aqrabu ila tawadhu'i, karena ini mendekatkan kepada yang namanya rendah hati, Pak. Ya. Jadi mendekatkan daripada yang namanya rendah hati, meletakkan makanan di atas apa itu lantai. Bukan di zaman Nabi nggak ada meja, ada meja. Lalu bagaimana kalau kita makan di meja? Silakan, boleh. Jadi nggak ada larangan kita makan di meja, nggak ada larangan. Karena mungkin di meja itu lebih mudah mengambilnya, lebih mudah makanan. Silakan, boleh. Cuman kalau kita makan di bawah, ya, pakai sufrah di lantai, itu mendekati kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dan Rasul kalau bawa makanan meletakkannya pun di bawah di lantai. Itu yang ketiga. Ar-rabi'u ayyul jalasata fi awwali wastatimuha. Yang keempat, yaitu kita memperbaiki cara duduk kita di atas sufrah. Dari awal duduk sampai nanti selanjutnya terus selama makan. Ini memperbaiki daripada duduknya. Kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama jassa li akli ala rukbatayhi wa jalasa ala dhahri qadamaihi wa rubbama nasaba rijlahul yumna wa jalasa ala al-yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan, Pak, kadang-kadang Nabi meletakkan kedua lututnya kemudian duduk di atas apa itu kakinya, kedua telapak kakinya. Jadi gini, Pak, maaf saya praktekkan cara duduknya Nabi. Kenapa Nabi ini di bawah gini? Ini yang pertama. Terus kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasaba rijlahul yumna wa jalasa ala yusra. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW menegakkan kaki yang kanan, ditegakkan gini, wa jalasa ala yusra, dan Nabi duduk di atas kaki yang kiri, berarti gini. Ya, jadi kadang-kadang Nabi duduknya seperti ini, atau seperti iftirash boleh. Kadang-kadang Nabi itu dalam makan duduknya seperti ini. Dengan ini duduknya Nabi di saat makan. Lah makanya kenapa Nabi makannya itu di bawah? Ya. Wa kana yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu muttaqian. Kata Nabi, saya tidak makan dalam keadaan bersandar. Ya, kata Nabi, saya tidak makan dalam keadaan bersandar. Innama ana abdun aqulu kama yaqul abdu wa ajlisu kama ajlisul abdu. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya adalah seorang hamba, kata Rasul. Aku kama yakul abdu, maka saya makan bagaimana layaknya makan seorang hamba. Wa ajlisu kama ajlisul abdu, dan saya duduk bagaimana layaknya duduk seorang hamba. Kan? Makanya diterangkan di awal tadi bahwasanya kita makan kalau di lantai ini yaitu mendekatkan kepada sifat tawadhu, rendah hati.
Cara duduknya sudah Nabi contohkan. Nabi sampaikan, saya adalah seorang hamba, maka saya makan sebagaimana layaknya seorang hamba, dan saya duduk pun juga bagaimana layaknya seorang hamba. Kalau dulu Pak, lihat zaman kerajaan dulu kan istilahnya ke abdi kan ya. Itu Pak, kagak berani sila, kagak berani Pak. Itu kan. Gak berani sila itu Pak. Dan duduknya itu ya memang kayak hamba tadi itu. Seperti itu. Bahkan kalau zaman dulu Pak, waktu saya di pesantren, ya, lagi menghadap kiai, duduk bersila gini kagak berani Pak. Itu kan. Duduknya apa? Bersimpuh. Ya, bersimpuh, yaitu seperti duduk iftiras tadi. Dan itu mengakui daripada kehambaannya. Makanya Rasulullah SAW di saat makan pun dia itu mencontohkan makannya bagaimana makan seorang hamba. Itu kan. Wasyurbu muttaqian makruhun, dan minum dengan bersandar itu makruh. Ya. Kadang-kadang kan kita nggak sadar kan minum sambil bersandar itu makruh. Makan nggak boleh sambil tiduran, ya, sambil bersandar itu nggak boleh Pak. Itu adab. Makanya kita sebagai orang Islam kita harus tahu hal yang semacam ini. Kenapa? Karena hal yang semacam ini tiap hari kita laksanakan gitu loh. Sehingga kalau kita laksanakan gak sesuai dengan sunnah Rasul, ya maka nilainya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisu ayyan wiya bi aklihi ayukawiya bihi ala ta'atillahi ta'ala liyakuna muti'an bil akli wala yaksidu taladzut wa tana'umi bil akli. Bahwasanya yang kelima ini kita diet makan ini, bagaimana dengan makan ini ada kekuatan untuk taat kepada Allah, agar supaya dengan makan nanti, sebab makan tadi kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, dan tidak bermaksud dalam makan ini at-taladzuz wa tana'um, yaitu mencari kelezatan dan kenikmatan. Jadi tidak ada niat untuk mencari kelezatan dan kenikmatan di dalam makan, walaupun makanan yang disuguhkan itu adalah makanan yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat. Tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita bagaimana agar supaya kita lebih semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini diceritakan Ibrahim bin Syaiban mundu samanina sanatan ma'akul syai'an lisyahwati. Bahwasanya Ibrahim bin Syaiban selama 80 tahun tidak pernah makan lisyahwati, karena semata-mata syahwat, keinginan, ya. Maka makannya ini hanya sekedar saja, ya, ada sekedar apa itu istilahnya makan, tapi makannya ini bukan karena untuk menuruti daripada hawa nafsunya. As-sadisu ayyarda bil mawjudi min rizqi wal hadiri min at-ta'ami wa la yajtahid fi tana'umi wa talabi ziyada wa intidar al-idam. Yang keenam, adab tata cara kita sebelum makan, hendaklah kita ridho, kita ikhlas, kita menerima dengan apa yang ada daripada rezeki yang diberikan Allah, dan apa yang datang di dalam diri kita daripada makanan. Dan kita tidak berusaha dengan mencari berbagai macam kenikmatan tambahan dan masih menunggu lauk yang macam-macam. Jadi adab kita harus ridho dengan yang ada gitu loh kan. Misalnya adanya daging, ya udah itu aja makan. Jadi nggak usah nanya-nanya yang lain. Adanya tempe, itu saja yang makan, ya kan? Kenapa? Ya karena secara akalannya Pak, misalnya apa itu istri kita ngidangin kita tempe, kita nanya daging, nah, itu bisa manyun itu Pak. Itu ngasih apa itu belanja 10.000 minta daging paling gitu kan. Jadi di antara adab makan itu, yaitu kita tidak nanya yang lain, kita tidak nanya yang tidak ada. Udah apa yang ada itu aja makan. Yang ada itu aja nikmatin. Tidak usah nanya kepada yang lain-lain, ya. Makanya kita itu
di dalam makan itu nggak boleh yang namanya menghina daripada makanan, menghina daripada masakan. Kalau kita nggak suka, ya udah kita pergi, nggak usah kita makan. Dan makanan itu tidak usah kita komentarin. Itu adalah adab di dalam makan. As-sabi'u, yang ketujuh, ayyajtahida fi taksiril aidi ala ta'am walau min ahlihi wa waladihi. Yang ketujuh adalah hendaklah kita memperbanyak tangan di dalam makanan, walau itu terdiri daripada keluarga kita atau anak-anak kita. Perbanyak daripada yang namanya tangan. Artinya apa? Makannya berjamaah, Pak. Satu nampan kan banyak tangan itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, istami'u ala tu'amikum yubarik lakum fih. Berjamaahlah di dalam makan kalian, berkumpullah di dalam makan. Kenapa? Karena dengan makan berjamaah itu, maka disitulah keberkahan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak, untuk satu orang berjamaah cukup 2 orang. Itu. Ada 4 orang berjamaah cukup 2, Pak. Kan? Cukup itu. Keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makannya agak kurang-kurang, Pak, nikmat banget tuh, Pak. Jadi kalau orang makanannya kurang, itu bisa habis tuh makanan. Di situ kenikmatan itu. Dan kita sunahnya dengan berjamaah. Ya. Karena waqala Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu wahdah. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah makan sendirian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairut ta'am ma kasrat alaihil aidi, sebaik-baik makanan adalah makanan yang banyak tangan. Artinya apa? Makannya dengan berjamaah. Dan kenikmatan makan berjamaah itu beda, Pak, dengan makan sendiri. Apalagi berjamaah aja di masjid. Itu sangat luar biasa, Pak. Saya sendiri merasakan. Kadang-kadang di rumah malas makan. Apalagi kalau di masjid sedang ada jamaah tablik, Pak. Udah datang aja udah. Waktunya makan, ikut makan bareng. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Walaupun menunya sederhana, menunya biasa-biasa saja, karena dengan berjamaah keberkahan, kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu, Pak, kita praktekkan. Dan saya memang makan berjamaah dari dulu, dari kecil. Mulai saya masuk pesantren, kalau pesantren zaman dulu kan berjamaah, Pak. Pakai nampan gitu. Saya ingat masih. Jadi satu nampan itu satu berapa gitu kan. Selesai makan langsung ditendang itu, Pak, nampan itu. Siapa yang makan nanti yang nyari itu. Setelah selesai tendang lagi itu. Udah kotor gak karuan, mau makan baru diambil lagi. Jadi makan berjamaah. Jadi dari dulu bang saya di pesantren dulu sudah praktek daripada makan berjamaah. Makanya sampai sekarang di rumah pun saya usahakan makan itu selalu berjamaah, dan berkahnya sangat luar biasa. Ya, termasuk bisa menyatukan hati, menambah kasih sayang itu sebab daripada yang namanya makan berjamaah. Makanya jadi apa yang kita kaji ini, Pak, ya, yang lebih utama lagi adalah kita amalkan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Jangan sampai kita dapat ilmu, tapi ilmu itu hilang begitu saja. Bagaimana ilmu supaya nggak hilang? Kita nyampe ke rumah nanti, kita sampaikan kepada keluarga kita. Bagaimana cara menyampaikannya? Bisa jadi, wahai anakku, wahai istriku, saya tadi taklim di masjid. Yang dibahas adalah adab sebelum makan. Ternyata adab sebelum makan ini ada 7. Yang pertama intinya siapkan makanan yang halal dan thayyib. Yang kedua harus cuci tangan dengan air mengalir. Cuci tangan jangan dikobok. Jadi cuci tangan ini dengan air mengalir. Yang ketiga letakkan makanan di atas sufra. Sufra di lantai. Jadi ini adalah sunnah Rasul yang dibuat oleh Rasul. Yang keempat, bagaimana duduknya yang dicontohkan Rasul. Kita contohkan cara duduknya tadi, Pak. Ya. Terus yang kelima, bagaimana kita niat, bagaimana supaya diberi kekuatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab makan kita.
Kita harus ridho. Yang keenam, harus ridho dengan makanan yang ada. Kita nggak boleh mencaci makanan, dan juga kita nggak boleh menanya makanan yang tidak ada di depan kita. Yang ketujuh, bagaimana kita makannya berjamaah. Jadi yang ketujuh ini kan mudah diingat, Pak. Jadi kita makan berjamaah. Kita ajak anak kita ajak istri kita nggak usah malu-malu, Pak. Kita ajak makannya dengan cara berjamaah. Insyaallah, Pak ya. Insyaallah yang bicara baik, yang mendengarkan baik, yang lebih baik lagi yang menyampaikan dan mengamalkan dalam kehidupan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.